Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah, NIM 211F10279 dari kelas A2. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah anak dengan disabilitas masalah sosial, serta kawan-kawan saya yang sangat saya hargai. Hadirnya saya di sini adalah ingin mempresentasikan makalah yang telah didiskusikan sebelumnya dengan judul Gepeng, Gelandangan atau Pengemis, Pemulung dan Anak Jalanan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah ini yang berjudul Gepeng, Gelandangan Pengemis, Anak Pemulung atau dan Anak Jalanan. Anak jalanan merupakan pemandangan yang biasa terlihat di kota-kota, terutama di jalanan maupun di pinggiran kota yang terdapat pembuangan sampah. Peristiwa tersebut terjadi akibat masalah sosial. Masalah sosial inilah yang memicu adanya gelandangan. Sedangkan gelandangan sendiri adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal atau pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan biasanya hidup mengembara di tempat umum. Gelandangan memiliki dua jenis. Yang pertama, gelandangan biasa yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan namun tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan gelandang psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengemis merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup yang adil dan sejahtera. Di negara berkembang seperti di Indonesia ini, untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Fenomena ini yang menyebabkan lahirnya seorang pengemis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dari gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Dan yang ketiga, apa karakteristik dari setiap masing-masing masalah di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gepeng, pemulung, dan anak jalanan. Yang pertama, gepeng atau gelandangan pengemis. Kata gelandangan dan pengemis disingkat menjadi gepeng. Masyarakat umumnya, terutama Indonesia, sudah sangat akrab dengan istilah singkatan gepeng tersebut, yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam kehidupan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah yang merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar, khususnya di ibu kota. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma. Satu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan atau norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan
pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan suatu belas kasihan dari orang lain. Mengemis ialah upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama, melainkan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan pemulung, menurut bahasa, pemulung adalah bentuk aktivitas dalam mengumpulkan bahan-bahan bekas dari berbagai lokasi pembuangan sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk mengawali proses penyalurannya ke tempat produksi atau daur ulang. Pemulung adalah orang yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali yang dibuang oleh orang lain untuk dijual dan didaur ulang atau untuk konsumsi pribadi. Ada jutaan pemulung di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, tetapi juga meningkat di negara pasca industri. Berbagai bentuk pemilahan sampah telah dipraktekkan sejak zaman dahulu, tetapi tradisi pemilahan sampah modern berakar selama industrialisasi pada abad ke-19. Selama setengah abad terakhir, pemilahan sampah telah berkembang pesat di negara berkembang karena urbanisasi, kolonialisme, racun, dan perdagangan sampah global. Banyak kota yang hanya menyediakan pengumpulan sampah padat. Selanjutnya, pengertian anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa mereka kurang atau tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasi diri sehingga mereka lebih memilih keluar ke jalanan. Ketidaknyamanan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pertengkaran rumah tangga oleh orang tua, kondisi ekonomi yang tidak memadai, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Salahuddin pada tahun 2000, pengertian anak jalanan adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna untuk mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya. Kategori anak jalanan berdasarkan hubungannya dengan keluarga. Menurut Tata Sudrajat dalam Salahuddin 2004 dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan keluarga. Ada 2 kelompok dalam kategori ini, yaitu yang pertama anak-anak tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan yang kedua anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarganya dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan tidak jadwal yang rutin. Yang kedua ada children of the street, adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau keluarganya lagi. Yang ketiga yaitu children in the street atau
children from the families of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan berasal dari kehidupan yang hidup di jalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab gepeng, gelandangan pengemis, pemulung, dan anak jalanan. Faktor penyebab terjadinya gelandangan pengemis, pemulung, dan anak jalanan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal yang menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya adalah yang pertama, sifat malas dan tidak mau bekerja. Yang kedua, adanya cacat-cacat yang bersifat biologis, psikologis. Cacat keturunan yang bersifat biologis yaitu kurang berfungsinya organ tubuh untuk mereproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seseorang yang untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, tidak ada kegemaran atau tidak memiliki hobi yang sehat. Seseorang anak yang tidak memiliki hobi yang sehat atau kegemaran yang positif untuk mengisi waktu luangnya, maka dengan mudah untuk melakukan tindakan negatif. Yang keempat yaitu ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Yang kelima yaitu impian pada kebebasan. Berbagai masalah yang dihadapi anak di dalam keluarga dapat menimbulkan pemberontakan di dalam dirinya dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Seseorang anak yang bosan ataupun tersiksa bahkan di rumah karena setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar dan tidak memperhatikan mereka, pada akhirnya dia akan memilih kejalanan karena ia merasa memiliki kebebasan dan memiliki banyak kawan yang bisa menampung keluh kesahnya. Yang keenam yaitu ingin memiliki uang sendiri. Berbeda dengan faktor dorongan dari orang tua, uang yang didapatkan anak biasanya digunakan untuk keperluan sendiri. Meskipun anak memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka, ini lebih bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya ke orang tua atau keluarganya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya anak jalanan, diantaranya adalah dorongan keluarga. Dalam hal ini biasanya ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tua mereka seperti mengemis dan menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan dijalankan yang menghasilkan uang. Yang kedua, pengaruh teman. Pengaruh teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Pengaruh teman menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, terlebih bila dorongan pergi ke jalanan mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam keluarga. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga terhadap anak menjadi salah satu faktor yang mendorong anak lari ke jalanan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang kelanjutannya yaitu yang ketiga, karakteristik gelandangan, pengemis, pemulung, dan anak jalanan. Yang pertama yaitu karakteristik dari gelandangan dan pengemis, yaitu tidak memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kebanyakan dari gepeng dan pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka ini biasanya mengembara di tempat umum. Yang ketiga, hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan. Bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya. Yang keempat yaitu hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng atau gelandangan dan pengemis ini mereka hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Mereka ini sangat memprihatinkan karena jika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri, yaitu seperti askes untuk berobat dan lain-lainnya. Yang kelima, gepeng biasanya memakai baju yang compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapih atau berdasi, melainkan baju yang kumal dan dekil. Karakteristik dari pemulung didefinisikan sebagai suatu ciri-ciri khusus yang melekat dengan aktivitas dasar pemulung. Karakteristik kerja pemulung ini dapat dilihat dari lamanya menjadi pemulung, motivasi kerja pemulung, hari dan jam kerja dalam memulung, jarak tempuh pemulung, jenis barang pulungan, berat barang pulungan, dan peralatan yang digunakan dalam memulung. Pengetahuan mengenai barang pulungan dari sisi harga dan pengetahuan barang dari sisi legalitas. Yang ketiga yaitu karakteristik anak yang memiliki ciri-ciri sebagai anak jalanan, yaitu anak yang berusia 6-18 tahun berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, di mana yang kita dapat ketahui seperti anak jalanannya mengemis di jalan raya atau di lampu merah. Mereka melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 4 jam dalam satu hari atau bahkan bisa lebih. Yang ketiga, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan. Melakukan kegiatan di jalanan ini termasuk ciri-ciri dalam anak jalanan. Mereka biasanya mengamen atau meminta uang atau makanan dari jalanan. Dan yang keempat itu penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus. Anak jalanan biasanya yang tidak mempunyai orang tua atau keluar dari rumahnya, sehingga kebanyakan penampilan mereka seperti tidak mandi atau bahkan tidak mandi, dan pakaian yang digunakan itu selama berhari-hari tanpa menggantinya, sehingga mereka terlihat kusam dan sangat tidak terurus. Begitulah penjelasan dari karakteristik setiap masing-masing gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan pemulung. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi hidup atau memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi masalah yang belum bisa teratasi. Keberadaan gelandang dan pengemis adalah salah satu dampak dari kemiskinan. Masa pandemik seperti saat ini yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir memberi dampak pengangguran meningkat dan pendapatan rumah tangga menurun. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, tidak sedikit orang yang menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mengemis dan tinggal berpindah-pindah, atau yang sering disebut dengan gelandangan. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Indonesia menjadi suatu fenomena yang sering kali ditemui di jalanan, terkhusus di kota-kota besar. Berdasarkan data dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial yang mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah gelandangan dan pengemis meningkat sebanyak 17%. Data tersebut pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Kementerian Sosial Republik Indonesia memproyeksikan populasi gelandangan dan pengemis di seluruh Indonesia mencapai 77.500 orang yang tersebar di berbagai kota, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya. Jumlah tersebut fluktuatif karena sulit dilakukan pendataan, bahkan jumlahnya cenderung naik pada hari-hari besar, khususnya hari besar keagamaan seperti hari raya. Mengingat gelandangan dan pengemis yang cukup berpindah-pindah cukup menyulitkan dalam melakukan pendataan, maka sangat dimungkinkan terjadinya fenomena gunung es, hanya sebagian kecil yang terdata dari jumlah sebenarnya. Kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Pada bulan Agustus tahun 2019, Kota Bandung resmi menerapkan peraturan daerah tentang keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Pada perda tersebut, khusus pada tanggal 16, membahas mengenai permasalahan gelandang dan pengemis. Salah satu ayat pada pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang masih memberi dengan sukarela kepada gelandangan dan pengemis akan dikenakan sanksi berupa pembebanan denda sebesar Rp500.000. Kendala penerapan kebijakan ini yaitu yang pertama, mudahnya masyarakat memberikan uang pada gelandangan dan pengemis yang ditemuinya menjadi faktor penyebab menjamburnya gelandangan pengemis di Kota Bandung. Kota Bandung pada bulan Agustus 2019 lalu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tersebut mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 16 khusus membahas tentang permasalahan dan penggelandangan dan pengemis dan sanksi denda bagi masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Tidak cukup memberi dampak pada penurunan gelandangan dan pengemis. Yang kedua, daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang desa untuk mengadukan nasib. Namun minim keterampilan seperti di Kota Bandung, tidak hanya warga Kota Bandung, melainkan dari kota-kota lain yang sengaja datang ke Kota Bandung untuk mengemis yang sekaligus menggelandang karena tidak memiliki tempat tinggal. Berdasarkan data Permana tahun 2020 yang dimuat oleh Tribun Jabar, 80% pengemis di Kota Bandung merupakan warga luar Kota Bandung. Yang ketiga, motivasi masyarakat dalam memberi uang secara sukarela. Pengambilan keputusan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis merupakan suatu bentuk
bentuk perilaku menolong yang didasarkan pada rasa kasihan, rasa iba, saling tolong menolong, dan rasa empati pada sesama. Berdasarkan hasil penelitian Adi Saputro, persepsi masyarakat tentang gelandangan dan pengemis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan memberi pada gelandangan dan pengemis. Pengawas dan aturan untuk menegakkan perda disebut dinilai lemah. Gelandangan dan pengemis masih berkeliaran dan masyarakat dengan sukarela memberi uang kepada mereka tanpa ada yang menegur. Masih banyaknya yang menyebabkan gelandangan dan pengemis yang berkeliaran mengganggu ketertiban umum dan keindahan. Yang keempat, penyaluran kerja. Gelandangan dan pengemis yang telah dibekali pelatihan keterampilan masih menemui kendala. Sementara untuk penyaluran kerja selama ini masih menghadapi kendala, di antaranya adalah proses kerjasama dengan dunia industri yang mau menampung pun sulit. Masyarakat yang masih pelaksanaan pada peraturan pemerintah Kota Bandung yaitu diseminasi program kepada masyarakat. Diseminasi dilakukan melalui berbagai media online juga offline dengan memberdayakan RW, RT, PKK, juga Karang Taruna sebagai media edukasi kepada masyarakat. Selain diseminasi program, sekaligus dilakukan edukasi terkait dampak negatif keberadaan gelandang dan pengemis. Diseminasi dilakukan di setiap wilayah RW dengan memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial baik dari PKK ataupun Karang Taruna. Yang kedua, penyuluhan terkait dampak negatif keberadaan gelandangan dan pengemis kepada masyarakat. Yang ketiga, Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat. Dinas Sosial khususnya yang menangani tunas sosial sebagai penerima laporan. Teknis pelaporan dapat melalui nomor hotline ataupun melalui media sosial yang sudah dipersiapkan. Pelaporan harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan seperti foto tempat gelandangan dan pengemis yang ditemukan, kondisi lingkungan, identitas diri, dan lain-lainnya. Yang keempat, menindaklanjuti laporan dengan menjangkau gelandangan dan pengemis yang dilaporkan. Laporan yang diterima kemudian diverifikasi oleh penerima laporan dengan mendatangi langsung tempat yang dilaporkan. Kemudian melakukan penjangkauan kepada gelandangan dan pengemis, selanjutnya mengikuti mekanisme penjangkauan. Yang kelima yaitu pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berani melapor. Setelah dipastikan data yang dilaporkan benar, masyarakat yang melaporkan diberi penghargaan berupa intensif dengan persyaratan harus ikut mengkampanyekan program di berbagai media sosial yang dimilikinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari masalah sosial yang telah disampaikan oleh saya tadi yaitu keberadaan gepeng, gelandangan dan pengemis, pemulung dan anak jalanan adalah bukti bahwa kemiskinan di negeri ini masih berada dalam tingkat yang tinggi. Faktor internal maupun eksternal menjadi salah satu penyebab dari keberadaan mereka. Banyak di antara mereka yang masih berada di umur sekolah namun tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan setara dengan anak lainnya karena harus membantu perekonomian keluarga dalam keadaan terpaksa maupun tidak. Keberadaan mereka sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka. Sekian
presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.